Sahabat Mata Bento, saat ini saya menuju sebuah tempat menarik di Kabupaten Bantul, di selatan Yogyakarta. Tepatnya ada di kawasan wisata Surocolo, di Dusun Poyahan, Desa Seloharjo, Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat wisata ini cukup menarik. Suasananya teduh dan sejuk karena berada di ketinggian, juga tidak terlalu ramai pengunjung. Di tempat ini ada sebuah pohon randu alas yang sangat tua. Sebuah papan kecil di bawah randu alas tertulis usia pohon tersebut sudah sekitar 550 tahun. Pohonnya tinggi dan besar. Diameternya sekitar 4 hingga 5 meter dengan ketinggian sekitar 20 meter. Persis di bawahnya terdapat sendang atau kolam mata air alami yang dikenal dengan nama Sendang Surocolo. Debit airnya cukup besar, terlebih pada musim penghujan. Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti berapa usia kedua pohon itu. Usia yang terpasang adalah perkiraan, baik dari kondisi pohon maupun dari cerita turun-temurun. Ada juga yang memperkirakan usia randu alas sekitar 350 tahun dan kepuh 200 tahun. Namun, tak ada sumber yang benar-benar bisa menunjukkan kapan dan oleh siapa kedua pohon itu ditanam. Satu alasan lagi mengapa pohon itu diperkirakan usianya sudah mencapai 550 tahun adalah karena ditemukannya dua arca jalatwara yang masing-masing terletak di Sendang Lanang dan Sendang Wadon yang berfungsi sebagai pancuran atau tempat keluarnya air dari mata air ke kolam. Dari penelitian yang dilakukan oleh para arkeolog, arca tersebut diyakini sebagai benda peninggalan masa Kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno. Sementara itu, Kerajaan Mataram Hindu didirikan pada awal abad ke-8 dan runtuh pada abad ke-10. Satu hal yang membuat sepasang pohon tua itu bisa bertahan sampai sekarang adalah cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bahwa banyak makhluk gaib tak kasat mata yang meninggali dua pohon tua itu. Apalagi pohon kepu dan randu alas memang identik dengan cerita-cerita mistik sebagai tempat tinggal genderuwo. Tapi cerita itulah yang justru membuat tak ada yang berani menebang dua pohon tua itu sampai saat ini. Tak jauh dari dua pohon tua itu juga terdapat sebuah gua yang diberi nama Gua Sunan Mas. Gua ini dipercaya pernah menjadi tempat persembunyian Sunan Amangkurat Mas atau Amangkurat III karena terlibat konfrontasi dengan Belanda. Tapi cerita lain menyebutkan Amangkurat Mas datang ke gua tersebut untuk bertapa. Sampai saat ini, Sendang dan Gua Surocolo kerap didatangi orang-orang dari berbagai tempat untuk melakukan semedi atau meditasi. Tempat tersebut dipercaya dapat memberikan petunjuk, seperti namanya yang dalam bahasa Jawa kuno, Suro berarti berani dan Colo berarti petunjuk atau cecolo.